Rina berdiri di balkon penthouse-nya yang menghadap ke skyline kota Jakarta yang berkilauan di bawah cahaya matahari pagi. Udara segar pagi itu bercampur dengan aroma kopi hitam yang baru diseduh. Sementara angin lembut menyapu rambut panjangnya yang terurai. Di usia 28 tahun, Rina sudah menjadi sosok yang disegani di dunia bisnis. Dia adalah pewaris tunggal dari imperium bisnis keluarga yang dibangun ayahnya dari nol. Sebuah jaringan perusahaan properti dan retail yang tersebar di seluruh Indonesia. Ayahnya, seorang visioner yang meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung, telah meninggalkan segalanya padanya. Rina bukan hanya mewarisi harta, tapi juga semangat kerja keras yang membuatnya bangun pukul 5 pagi setiap hari untuk mengecek laporan keuangan dan merencanakan ekspansi baru. Hidup Rina sebelum menikah adalah tentang independensi. Dia lulus dari universitas bergengsi di Singapura dengan gelar MBA, dan sejak kembali ke Indonesia, dia telah menggandakan nilai perusahaan keluarga. Kantor pusatnya di kawasan Sudirman adalah monumen modern dengan desain minimalis, di mana ratusan karyawan bekerja di bawah kepemimpinannya. Rina dikenal sebagai bos yang tegas tapi adil. Dia memberikan bonus besar bagi yang berprestasi dan tidak segan memecat yang korup. Teman-temannya sering menggodanya. "Kapan nikah, Rin? Kamu sudah punya segalanya kecuali pasangan." Rina selalu tertawa. "Aku nggak butuh pria untuk lengkapi hidupku. Tapi kalau ada yang bisa bikin aku bahagia, kenapa enggak?" Pertemuan dengan Andi terjadi secara tak terduga. Itu di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh salah satu mitra bisnis Rina. Andi, seorang desainer grafis berusia 30 tahun yang bekerja freelance, hadir sebagai relawan. Dia bukan dari kalangan elit. Ayahnya pensiunan pegawai negeri, dan ibunya penjual makanan kecil di pasar tradisional. Andi punya senyum yang hangat dan mata yang penuh semangat. Sesuatu yang jarang Rina temui di lingkaran sosialnya yang penuh intrik bisnis. Mereka bertemu saat Andi membantu mengatur dekorasi panggung, dan Rina yang kebetulan lewat, menawarkan bantuan. "Nggak perlu, Mbak. Ini tugas saya," kata Andi sambil tersenyum. Tapi Rina bersikeras, dan dari situ percakapan mengalir. Andi bicara tentang mimpi-mimpinya membuka studio desain sendiri, sementara Rina berbagi cerita tentang tekanan mengelola perusahaan besar. Dari pertemuan itu, hubungan mereka berkembang cepat. Andi bukan tipe pria yang materialistis. Dia malah sering membayar makan malam mereka meski Rina menawarkan. "Aku nggak mau kamu pikir aku manfaatin kamu," katanya suatu malam saat mereka makan di warung sate pinggir jalan favorit Andi. Rina tertarik pada kesederhanaan itu. Setelah 6 bulan pacaran, Andi melamarnya di pantai Bali saat liburan romantis. "Rina, aku tahu aku nggak punya apa-apa dibanding kamu. Tapi aku janji, aku akan jadi suami yang setia dan dukung kamu selalu," katanya sambil berlutut. Rina, yang selama ini ragu soal pernikahan, merasa hatinya luluh. "Ya, Andi, aku mau," jawabnya. Air mata bahagia mengalir. Pernikahan mereka digelar mewah tapi intim, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Rina membayar semuanya, termasuk gaun pengantin dari desainer terkenal dan resepsi di Hotel Bintang 5. Mertua Rina, Pak Budi dan Bu Ani, datang dari kampung halaman mereka di Jawa Tengah. Mereka adalah orang sederhana. Pak Budi pernah bekerja sebagai sopir truk sebelum pensiun, dan Bu Ani mengelola warung kecil. Saat melihat kemewahan pernikahan itu, mata mereka berbinar. "Wah, Andi beruntung sekali dapat menantu seperti Rina," kata Bu Ani sambil memeluk Rina erat. Rina tersenyum. "Saya yang beruntung punya keluarga baru seperti ibu dan bapak." Setelah menikah, Rina memutuskan untuk membawa seluruh keluarga barunya ke tingkat hidup yang lebih baik. Dia tahu Andi dan orang tuanya hidup pas-pasan sebelumnya, dan dia ingin berbagi kebahagiaan. Pertama, dia membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah. Rumah itu seluas 500 meter persegi, dengan 4 kamar tidur, kolam renang pribadi, dan taman hijau yang luas. "Ini rumah kita sekarang, Mas. Dan untuk Bapak Ibu juga," kata Rina saat menunjukkan kunci rumah itu kepada Andi. Andi terpana. "Rin, ini terlalu mewah. Kita bisa tinggal di apartemenku dulu." Tapi Rina bersikeras. "Enggak, Mas.
Kita mulai hidup baru dengan yang terbaik. Tak berhenti di situ, Rina juga membelikan mobil mewah untuk Andi, sebuah SUV Mercedes-Benz yang harganya miliaran. Supaya kamu nyaman kemana-mana, katanya sambil menyerahkan kunci. Untuk mertuanya, dia menyewa sopir pribadi dan memberikan kartu kredit tanpa batas untuk belanja sehari-hari. Bu Ani, yang biasa belanja di pasar tradisional, sekarang bisa berbelanja di mal-mal mewah seperti Plaza Indonesia. Ibu, beli apa saja yang ibu mau. Jangan ragu, kata Rina saat mengajak Bu Ani berbelanja untuk pertama kalinya. Bu Ani tergagap. Ya ampun, Nak, ini seperti mimpi. Andi pun diajak terlibat dalam bisnis Rina. Awalnya, Andi ragu karena latar belakangnya hanya desain grafis. Tapi Rina melihat potensi. Mas, kamu bisa bantu di divisi marketing. Desainmu bagus. Kok? Andi akhirnya setuju, dan Rina memberikan gaji tinggi plus bonus. Hidup mereka seperti dongeng, liburan ke Eropa setiap tahun, makan di restoran fine dining, dan akses ke klub-klub eksklusif. Rina merasa bahagia melihat Andi dan mertuanya bahagia. Ini yang aku impikan, keluarga yang harmonis. Gumamnya suatu malam saat mereka makan malam bersama. Tapi di balik kemewahan itu, Rina tetap mandiri. Dia bangun pagi untuk olahraga, kemudian ke kantor hingga malam. Andi sering mengeluh. Rin, jangan terlalu kerja keras. Kita sudah punya segalanya. Rina tersenyum. Justru karena itu, Mas, aku harus jaga semuanya. Mertuanya juga mulai terbiasa dengan kemewahan. Pak Budi sering bermain golf di klub yang Rina bayar keanggotaannya, sementara Bu Ani bergabung dengan kelompok arisan wanita sosialita. Mereka pindah ke rumah mewah itu, meninggalkan kampung halaman mereka yang sederhana. Suatu hari, saat Rina pulang larut malam dari rapat, dia menemukan Andi dan mertuanya sedang tertawa di ruang tamu. Ada apa, Mas? Tanya Rina sambil mencium pipi Andi. Nggak ada, Rin. Cuma cerita lucu dari Bapak. Jawab Andi. Rina tak curiga apa-apa. Baginya, ini adalah awal dari kehidupan sempurna. Dia telah memberikan segalanya. Rumah, mobil, uang, dan cinta. Tapi siapa sangka, di balik senyum itu, benih iri hati mulai tumbuh. Bu Ani pernah bergumam pada Pak Budi saat Rina tak ada. Andi, kita ini beruntung, tapi kalau harta ini milik kita sepenuhnya, pasti lebih enak. Pak Budi menggeleng. SST, jangan gitu, Bu. Rina baik sekali. Rina tak mendengar itu. Dia terus bekerja keras, membangun bisnis yang semakin besar. Ekspansi ke properti di Bali sukses besar. Dan keuntungan mengalir deras. Dia membeli yacht kecil untuk liburan keluarga, dan mengajak mereka berlayar ke pulau-pulau indah. Ini untuk kita semua, katanya. Andi memeluknya. Terima kasih, sayang. Kamu luar biasa. Rina merasa lengkap. Tapi di hati kecilnya, ada suara kecil yang mengingatkan. Jaga hatimu, Rin. Tak semua orang bisa menghargai kebaikan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas mewah. Rina mengadakan pesta ulang tahun ke-29-nya di rumah, mengundang rekan bisnis dan selebriti. Andi berdiri di sampingnya, tampan dalam tuxedo yang Rina beli. Mertuanya berpakaian glamor, berbaur dengan tamu-tamu kaya. Ini hidup yang kita impikan, kata Bu Ani pada seorang tamu. Rina tersenyum bangga. Tapi malam itu, saat pesta usai, Rina duduk sendirian di kamar, memandang foto ayahnya. Pak, aku harap aku nggak salah pilih. Gumamnya. Kehidupan mewah ini baru permulaan. Rina tak tahu bahwa di balik kemilau itu, ada bayang-bayang pengkhianatan yang mulai mendekat. Tapi untuk sekarang, dia bahagia. Dia telah membangun kerajaan, dan berbagi dengan orang-orang yang dicintainya. Andi dan mertuanya seperti burung di sangkar emas. Bebas menikmati segalanya. Rina, dengan hati tulus, percaya ini akan abadi. Pagi di rumah Pondok Indah selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang menyenangkan bagi Rina. Jam 6 pagi, dia sudah bangun, berlari di treadmill pribadi di ruang olahraga rumah sambil mendengarkan podcast tentang strategi bisnis.
Setelah mandi air dingin yang menyegarkan, Rina turun ke dapur marmer yang luas, di mana pembantu rumah tangga, yang dia pekerjakan khusus untuk keluarga, sudah menyiapkan sarapan ala kontinental, kroasang hangat, buah segar, dan jus jeruk organik. Andi biasanya masih meringkuk di tempat tidur king size mereka. Tapi hari ini dia muncul dengan rambut acak-acakan dan senyum mengantuk. Pagi. Sayang. Kamu sudah siap perang lagi hari ini? Godanya sambil mencium pipi Rina. Rina tertawa ringan, menuang kopi untuk mereka berdua. Perang? Ini cuma rapat biasa. Mas, hari ini kita bahas proyek mall baru di Bandung. Bisnis Rina sedang di puncaknya. Sejak mewarisi perusahaan dari ayahnya, dia telah memperluas portofolio dari properti residensial ke retail komersial. Proyek terbarunya, sebuah mall mewah di pusat kota Bandung, sudah 70% selesai dan diprediksi menghasilkan miliaran rupiah per tahun. Rina menghabiskan hari-harinya di kantor, bertemu investor, menandatangani kontrak, dan mengawasi konstruksi. Kamu ikut nggak hari ini? Tanyanya pada Andi, yang sekarang resmi bergabung sebagai kepala divisi kreatif di perusahaan Rina. Andi mengangguk sambil mengunyah apel. Iya, aku bawa proposal desain logo untuk mall itu. Semoga kamu suka. Sejak menikah 6 bulan lalu, Rina telah mengintegrasikan Andi ke dalam timnya. Awalnya, Andi ragu. Latar belakangnya hanya freelance desain untuk kafe-kafe kecil. Tapi Rina melihat bakatnya. Andi punya mata tajam untuk estetika modern yang minimalis. Dia memberi Andi gaji 60 juta per bulan, plus bonus proyek, dan ruang kerja pribadi di lantai eksekutif. Kamu cocok di sini, Mas. Ini rumah kedua kita, kata Rina saat pertama kali menunjukkan kantor Andi. Andi memeluknya. Terima kasih, Rin. Aku janji nggak akan sia-siakan ini. Sementara itu, mertua Rina menikmati ritme baru mereka dengan penuh syukur, setidaknya di permukaan. Bu Ani, yang dulu bangun subuh untuk menyiapkan dagangan di warungnya, sekarang tidur hingga jam 9. Dia sering menghabiskan pagi dengan pijat relaksasi di spa rumah, yang Rina pasang khusus untuknya. Ibu, santai aja. Biar pembantu yang urus rumah, kata Rina suatu pagi saat melihat Bu Ani mencoba menyapu taman. Bu Ani tersenyum lebar. Ya Tuhan, Nak, dulu ibu capek banget berdiri seharian di pasar. Sekarang ini surga. Pak Budi, suaminya, lebih aktif. Rina mendaftarkannya ke klub golf eksklusif di Senayan, lengkap dengan pelatih pribadi. Bapak, ini buat kesehatan. Main golf biar rileks, ujar Rina saat menyerahkan tas golf baru. Pak Budi, yang dulu hanya bermain sepak bola kampung, kini punya handicap yang membanggakan di kalangan pensiunan kaya. Kehidupan sehari-hari mereka seperti lukisan harmonis. Malam hari, keluarga berkumpul di ruang makan untuk dinner. Rina pulang sekitar jam 8. Lelah tapi puas setelah hari panjang. Andi sudah menunggu dengan masakan rumahan. Dia belajar memasak dari YouTube untuk mengejutkan Rina. Coba ini, sayang. Ayam goreng ala Korea. Katanya bangga. Mertuanya ikut bergabung, berbagi cerita hari itu. Bu Ani cerita tentang arisan sosialita barunya di mall, di mana dia berteman dengan istri-istri pengusaha. Mereka iri lihat cincin ibu. Nak, ini hadiah ulang tahun dari kamu, kan? Kata Bu Ani sambil memamerkan berlian yang Rina beli. Pak Budi menambahkan, dan golf tadi, Bapak menang hole in one. Terima kasih, Rin. Tanpa kamu, ini nggak mungkin. Rina merasa hangat di hati. Setelah ayahnya meninggal, dia sering merasa kesepian di rumah besar itu. Sekarang, dengan Andi dan mertuanya, rumah terasa hidup. Mereka merayakan kemenangan kecil bersama. Saat proyek Bandung dapat investor baru, Rina memesan kue tart raksasa dan champagne. Ini buat kita semua. Tim hebat. Serunya. Andi mengangkat gelas. Buat Rina, ratu kita. Mertuanya bertepuk tangan. Mata Bu Ani berkaca-kaca. Kamu seperti malaikat. Nak. Andi beruntung punya kamu. Liburan menjadi puncak keharmonisan itu. Bulan lalu, Rina mengajak mereka ke Eropa. Pertama kalinya bagi Andi dan mertuanya.
Pesawat first class ke Paris, menginap di Ritz, dan tur ke Menara Eiffel. Bu Ani tak henti-hentinya foto selfie. Ini untuk dikirim ke saudara di kampung. Mereka pasti kaget. Pak Budi mencoba escargot untuk pertama kali dan tertawa saat hampir tersedak. Enak, tapi aneh rasanya. Lebih suka sate ayam. Andi dan Rina berjalan bergandengan di Champs-Élysées. Berhenti di kafe untuk croissant dan kopi. Ini mimpiku. Rin, kamu bikin semuanya jadi nyata. Bisik Andi. Rina tersenyum. Kita bikin mimpinya bareng, Mas. Tapi di balik senyum dan tawa itu, retakan kecil mulai muncul. Andi, yang dulu rajin bangun pagi untuk desain, kini sering telat ke kantor. Maaf, Rin. Malam tadi begadang nonton bola. Katanya suatu pagi. Rina mengerti, tapi mulai khawatir. Di rapat, Andi kadang kurang fokus, lebih sibuk chatting di ponsel daripada mendengarkan presentasi. Mas, ini penting. Proyek ini miliaran. Tegur Rina lembut setelah rapat. Andi mengangguk. Iya, sayang. Besok aku lebih siap. Rina memaafkan. Berpikir itu hanya adaptasi. Mertuanya punya keluhan halus. Bu Ani sering bergumam saat Rina tak ada. Enak ya, hidup gini. Tapi Rina sibuk terus. Kasihan Andi sendirian. Pak Budi menjawab. Dia kan bos besar. Biarin aja. Saat berbelanja, Bu Ani mulai membandingkan. Dulu di kampung, uang kita terbatas. Sekarang belanja bebas. Tapi kok rasanya kurang puas. Dia beli tas branded, perhiasan, bahkan memesan furnitur impor untuk kamarnya. Semua ditagih ke kartu kredit Rina. Ibu, jangan boros. Kata Rina setengah bercanda suatu hari saat tagihan datang. Bu Ani tertawa. Cuma sekali-kali, nak, biar nggak sia-sia. Malam itu, setelah dinner, Rina duduk di teras dengan segelas wine merah, memandang kolam renang yang berkilauan. Andi bergabung, memijat bahunya. Kamu capek ya, sayang? Istirahat dong. Rina menggeleng. Nggak apa-apa, Mas. Senang lihat kalian bahagia. Andi mencium keningnya. Kamu yang bikin kami bahagia. Dari dalam rumah, terdengar suara Bu Ani dan Pak Budi berbisik. Andi ini, Bu, kalau dia pegang kendali bisnis, pasti lebih enak. Rina terlalu dominan, kata Pak Budi pelan. Bu Ani mengangguk. Iya, tapi gimana caranya? Harta ini kan milik Rina. Rina tak mendengar. Dia sibuk merencanakan ekspansi selanjutnya. Hotel butik di Bali. Tahun depan, kita liburan ke sana lagi, katanya pada Andi. Andi tersenyum, tapi matanya melayang ke ponselnya. Pesan dari teman lamanya tentang kesempatan bisnis cepat kaya. Mertuanya, di kamar mereka, melihat katalog properti mewah. Kalau rumah ini dijual, kita bisa beli yang lebih besar, gumam Bu Ani. Pak Budi menggeleng. Belum saatnya, Bu. Hari berikutnya, Rina mengadakan brunch keluarga di restoran rooftop favorit. Mereka memesan avocado toast dan mimosa. Ini momen spesial, kata Rina, mengangkat gelas. Semua bersulang. Tawa meledak saat Pak Budi cerita pengalaman golfnya yang lucu. Andi memotret semuanya untuk Instagram. Tagline, Family Goals with My Queen. Rina merasa ini sempurna. Tapi saat mereka pulang, Andi diam-diam bertemu temannya di kafe dekat kantor. Gue lagi mikir, bro, istri gue kaya banget. Tapi gue cuma pegawai. Kalau gue bisa ambil alih. Teman itu tertawa. Hati-hati, Di. Jangan sampai kepergok. Malam tiba, Rina pulang dengan berita baik. Kontrak Bandung ditandatangani. Kita pesta kecil. Serunya. Andi dan mertuanya berpura-pura antusias. Tapi di hati, benih ketidakpuasan tumbuh. Bu Ani berpikir, kenapa harus Rina yang pegang semuanya? Andi merasa malas karena rapat panjang. Lebih suka santai di rumah. Keharmonisan itu semu, seperti gelembung sabun yang indah tapi rapuh. Rina, dengan mata polosnya, terus memberi.
tanpa sadar bahwa pisau tajam sedang diasah di belakangnya. Saat Rina tidur malam itu, Andi terjaga, memandang langit-langit. Aku cinta dia, tapi ini terlalu enak untuk dilepas begitu saja, gumamnya. Di kamar sebelah, mertuanya berbisik panjang. Kita harus rencanakan, Bu, demi masa depan Andi. Gelembung itu mulai bergetar, menunggu tusukan pertama. Malam itu, rumah pondok indah yang biasanya dipenuhi tawa keluarga terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina sedang di luar kota untuk rapat darurat dengan mitra dari Singapura. Proyek hotel butik di Bali membutuhkan penyesuaian desain mendadak. Aku pulang besok pagi. Mas, jaga rumah ya. Pesannya melalui video call sebelum naik pesawat. Andi tersenyum lebar di layar ponsel. Tenang, sayang. Kami baik-baik aja. Bu Ani lagi masak opor ayam spesial. Di belakangnya, Bu Ani melambai dari dapur. Sementara Pak Budi duduk di sofa ruang tamu, memegang remote TV. Rina tertawa. Baguslah. Kasih salam ke Bapak Ibu. Love you. Layar mati, dan senyum Andi pun pudar perlahan. Begitu Rina hilang dari pandangan, Andi meletakkan ponselnya di meja marmer dan berjalan ke ruang keluarga. Mertuanya sudah menunggu, seperti biasa saat Rina tak ada. Ini sudah menjadi rutinitas tersembunyi mereka. Malam-malam, keluarga kecil, di mana mereka bisa bicara bebas tanpa khawatir didengar Rina. Lampu redup di ruang tamu menciptakan bayangan panjang, dan AC mendinginkan udara hingga terasa dingin di kulit. Bu Ani keluar dari dapur dengan nampan berisi teh hangat dan kue-kue kering impor yang dibeli dari mal kemarin. Ini, Nak, minum dulu biar tenang, katanya sambil menuang teh untuk Andi dan Pak Budi. Suaranya lembut, tapi matanya penuh perhitungan. Pak Budi mengangguk, mengambil cangkirnya. Rina lagi-lagi pergi sendirian. Bisnisnya itu seperti selir. Ya. Kamu gimana, Di? Masih betah? Andi menghela napas panjang, bersandar di sofa kulit yang harganya $500.000. Betah sih, Pak. Tapi capek juga. Tiap hari rapat, desain ulang, revisi. Gaji gue lumayan, tapi rasanya kayak budak di kerajaan dia. Kata-katanya keluar pelan, seperti beban yang selama ini dipendam. Sejak bergabung di perusahaan Rina, Andi merasa posisinya ambigu, suami sekaligus karyawan. Di kantor, rekan-rekannya hormat padanya karena suami direktur utama. Tapi di balik itu, ada bisik-bisik iri. Andi itu cuma dapat posisi karena nikah sama bos, kata salah satu desainer junior suatu hari, cukup keras untuk didengar Andi. Bu Ani duduk di sebelah Andi. Tangannya menyentuh lengan menantunya dengan penuh kasih sayang palsu. Ibu tahu, Nak. Kamu orang baik, kerja keras dari dulu. Dulu di kampung, kamu bantu bapak bongkar muat barang, ingat? Sekarang, Rina yang pegang segalanya. Rumah ini, mobil, bahkan gaji kamu, semua dari kantongnya. Enak sih, tapi kalau suatu hari dia bosan, kamu balik lagi ke nol. Kata-katanya seperti racun manis, meresap pelan ke pikiran Andi. Pak Budi menambahkan, benar, Di. Bapak dulu juga gitu. Pensiun dari sopir truk. Dapat pensiun kecil. Kalau nggak ada Rina, kita masih di rumah reot itu. Tapi ini bukan milik kita. Cuma pinjaman. Andi menatap cangkir tehnya. Uapnya naik seperti asap keraguan. Gue tahu, Pak. Gue cinta Rina. Beneran. Dia baik banget. Kasih gue segalanya. Tapi gue merasa kecil. Di rapat kemarin, dia koreksi desain gue di depan tim. Ini kurang bold, Mas, katanya. Semua ketawa. Gue cuma bisa senyum. Bu Ani menggeleng kepala. Itu namanya merendahkan. Nak, dia lupa. Tanpa kamu, dia cuma cewek kaya kesepian. Ibu lihat dia. Sibuk terus. Nggak punya anak lagi. Kalau kita ambil alih, demi masa depan cucu nanti. Kata, ambil alih. Itu seperti percikan api di tumpukan jerami kering. Andi menoleh tajam. Ambil alih gimana, Bu? Semua saham di nama Rina. Rumah, bisnis, semua dia yang pegang.
Pak Budi tersenyum licik, yang jarang terlihat di wajahnya yang biasanya ramah. Bapak punya teman lama, Di, mantan notaris yang sekarang pensiun, tinggal di Depok. Namanya Pak Hadi. Dulu Bapak bantu dia pas urusan tanah. Dia bilang, ada cara legal buat transfer aset. Kalau kamu punya surat kuasa dari Rina, atau bikin dokumen palsu yang mirip. Andi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Palsu. Itu kriminal, Pak. Bu Ani tertawa kecil. Suaranya seperti nyanyian penggoda. Bukan kriminal. Nak, ini buat lindungi keluarga. Bayangin, kalau Rina sakit atau apa, harta ini hilang ke tangan saudara-saudaranya yang gak ada. Atau investor asing. Kita kan keluarga inti. Jual sahamnya pelan-pelan. Beli properti baru di nama kamu. Rumah ini aja. Harganya 2 miliar. Dijual, kita bisa beli villa di puncak. Lengkap sama kebun. Pak Budi mengeluarkan ponsel tuanya. Membuka foto sebuah rumah mewah di aplikasi properti. Lihat ini, Di. 4 kamar. View gunung. Milik kita sendiri. Nggak pinjam lagi. Andi menatap foto itu lama. Imajinasinya melayang. Dia membayangkan hidup tanpa bayang-bayang Rina. Bangun siang, main golf seperti Pak Budi. Belanja bebas tanpa laporan. Tapi, Rina percaya gue. Kalau ketahuan. Bu Ani meremas tangannya. Nggak akan ketahuan kalau hati-hati. Mulai kecil. Minta Rina tanda tangan surat kuasa untuk urus pajak bisnis. Katakan itu rutinitas. Pak Hadi bisa bantu edit jadi transfer saham. Ibu dan bapak dukung kamu. Nak, ini demi Andi kecil yang dulu susah payah. Malam itu, mereka bicara hingga larut. Pak Budi cerita masa lalu. Bagaimana dia dulu iri pada tetangga yang punya truk besar, tapi tak pernah berani ambil risiko. Sekarang, umur bapak udah 60. Nggak mau mati miskin lagi. Bu Ani tambahkan cerita emosional. Ibu jualan di pasar, hujan deras basah kuyup. Sekarang, ini kesempatan balas dendam pada nasib. Andi, yang lelah dengan rutinitas kantor dan merasa terjebak di pernikahan yang tak seimbang, mulai tergoda. Ok, gue coba. Tapi pelan-pelan. Besok gue hubungi Pak Hadi. Keesokan harinya, Rina pulang dengan semangat tinggi. Tasnya penuh dokumen kontrak baru. Dan dia langsung memeluk Andi di pintu. Mas, proyek Bali aman. Kita bisa liburan akhir tahun. Andi tersenyum, menciumnya. Tapi pikirannya sudah di tempat lain. Saat makan siang, dia bilang santai. Sayang, besok ada urusan pajak di kantor. Kamu bisa tanda tangan surat kuasa buat gue urus? Biar cepet. Rina mengangguk tanpa ragu. Tentu, Mas. Ambil aja di meja kerja. Dia bahkan tak baca isinya. Kepercayaan penuh pada suaminya. Sore itu, Andi bertemu Pak Hadi di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran Jakarta. Pak Hadi, pria tua dengan kacamata tebal, tersenyum saat melihat Andi. Anaknya Pak Budi, ya? Cerita dong, apa maumu? Andi jelaskan secara samar, dan Pak Hadi mengangguk paham. Gampang. Surat kuasa standar bisa diubah jadi power of attorney penuh. Tambah klausul transfer aset. Biaya 50 juta. Cash. Besok siap. Andi bayar di muka. Tangannya gemetar. Malamnya, dia scan dokumen yang sudah diedit dan simpan di cloud pribadi. Bu Ani dan Pak Budi merayakannya dengan makan malam spesial. Sate kambing dari restoran favorit. Hari-hari berikutnya, benih itu tumbuh subur. Andi mulai riset nilai aset Rina. Rumah Pondok Indah valuasinya 2,5 miliar. Saham perusahaan 10 miliar. Mobil dan yacht tambahan 3 miliar. Total 15 miliar lebih. Gumamnya pada mertuanya suatu malam. Bu Ani berbinar. Cukup buat hidup enak selamanya. Jual saham dulu. Beli apartemen di Singapura. Pak Budi tambah. Dan jangan lupa, bikin trust fund buat cucu. Ini warisan kita. Andi setuju, meski ada suara hati yang berbisik. Ini salah. Tapi keserakahan menang.
Dia mulai kontak agen properti secara diam-diam. Tanya harga jual rumah. Sementara itu, Rina tetap buta. Dia adakan dinner romantis untuk anniversary pertama mereka. Memesan kembang api di taman rumah. "Mas, terima kasih udah dukung aku. Kamu segalanya," katanya sambil menatap Andi. Andi memeluknya erat. "Aku juga, sayang." Tapi saat Rina tidur, dia bangun dan kirim pesan ke Pak Hadi. "Lanjutkan rencana." Mertuanya, di kamar mereka, berdoa pelan. "Ya Tuhan, ampuni kami. Ini demi kebaikan." Benih pengkhianatan itu kini berakar kuat. Andi merasa bersalah sesekali saat melihat Rina tertawa di kantor, atau saat Bu Ani ingatkan, "Jangan lemah, nak." Tapi iri hati pada kekayaan Rina yang mudah didapat, ditambah rasa tidak aman sebagai suami nomor 2, membuatnya maju. Mereka rencanakan langkah berikutnya. Jual saham kecil dulu, uji air. "Kalau sukses, kita usir dia pelan-pelan," kata Pak Budi. Bu Ani tersenyum dan ambil semuanya. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, seperti pertanda badai besar. Rina, yang baru pulang dari spa, duduk di balkon dengan teh chamomile. "Hidupku sempurna," gumamnya. Tak tahu bahwa di balik pintu kamar, 3 orang yang dia cintai sedang menajamkan pisau untuk menusuk dari belakang. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak pagi, membuat lalu lintas macet parah dan suasana kantor Rina terasa lembab. Rina duduk di meja kerjanya yang luas di lantai 25 Gedung Sudirman, dikelilingi tumpukan dokumen proyek Bali. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi, tapi dia sudah bekerja sejak jam 6 melalui email dari rumah. "Ini kontrak akhirnya," gumamnya sambil menandatangani lembar terakhir. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Proyek hotel butik itu akan jadi mahkota baru imperiumnya. Desain tropis modern dengan kolam infinity menghadap pantai seminyak. Investor Singapura sudah setuju, dan Rina membayangkan liburan keluarga di sana akhir tahun nanti. "Mas pasti senang," pikirnya, jarinya menyentuh cincin kawinnya. Tapi hari itu, rutinitasnya terganggu. Andi menelepon pagi tadi. Suaranya terdengar tergesa. "Sayang, gue lagi di luar. Ada meeting dengan vendor desain. Pulang malam ya." Rina mengerti. Andi semakin sering keluar kantor akhir-akhir ini, katanya untuk networking kreatif. "Oke, Mas. Hati-hati di jalan. Love you," jawabnya. Setelah telepon ditutup, Rina merasa sedikit aneh. Andi biasanya lebih detail soal jadwalnya. Tapi dia singkirkan pikiran itu. Fokus pada laporan keuangan. Sebagai CEO, Rina selalu teliti dengan angka. Satu kesalahan kecil bisa berarti jutaan hilang. Siang menjelang, Rina memutuskan istirahat makan di ruang kerjanya. Dia pesan salad quinoa dari kafe bawah gedung, lalu membuka laptop untuk cek email pribadi. Di antara spam promosi tas branded dan undangan gala dinner, ada pesan dari bank. "Update transaksi akun utama Anda." Rina klik, mengharapkan konfirmasi transfer gaji karyawan. Tapi yang muncul membuat alisnya berkerut. Ada transaksi aneh. Penarikan tunai 50 juta rupiah dari rekening sahamnya, ditandatangani atas nama A. Santoso, dengan surat kuasa dari dirinya sendiri. "Apa ini?" gumamnya. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. A. Santoso adalah Andi. Nama lengkapnya Andi Santoso. Rina ingat surat kuasa pajak yang dia tanda tangani minggu lalu. Tapi ini bukan pajak. Ini transfer ke rekening tak dikenal. Dengan tangan sedikit gemetar, Rina unduh attachment, salinan surat kuasa digital. Matanya menyipit saat membaca. Klausul standar tentang urusan administratif tiba-tiba berubah. Ada tambahan, otoritas penuh untuk transfer dan penjualan aset saham hingga 10% tanpa persetujuan lanjutan. Ini bukan dokumen yang dia tanda tangani. Tulisan tangannya mirip, tapi palsu? Rina zoom in pada tanda tangan. Garis-garisnya agak miring. Tinta digitalnya terlalu sempurna. "Ini dipalsukan," bisiknya. Napasnya tersengal. "Bank sudah memprosesnya. 50 juta itu hilang. Kemungkinan biaya konsultasi
Untuk sesuatu yang tak resmi. Rina berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan yang biasanya tenang. Pikirannya berputar kencang seperti roda Ferrari yang kehilangan kendali. Kenapa Andi? Pajak katanya ini apa? Dia coba telepon Andi, tapi langsung ke voicemail. Mas, hubungi aku segera. Ada yang aneh sama rekening. Pesan dikirim, tapi tak dibaca. Rina duduk kembali, membuka folder cloud bersama yang mereka pakai untuk dokumen rumah tangga. Di sana, terselip file tersembunyi. Proposal_property_pribadi PDF. Jarinya ragu sejenak. Lalu klik. Isinya seperti hantaman pukulan tinju ke perut. Proposal jual rumah Pondok Indah. Rumah yang dia beli untuk keluarga mereka. Dengan valuasi 2,5 miliar. Agen properti yang direkomendasikan adalah orang baru. Bukan yang biasa Rina pakai. Ada catatan tangan Andi di Marin. Mulai dari saham 5%. Jual rumah setelah transfer nama. Rina scroll ke bawah. Email chain antara Andi dan seseorang bernama hadi_legal@protonmail.com. Dokumen siap. Transfer berikutnya minggu depan untuk Yat. Total estimasi 15 miliar setelah likuidasi. Yat itu hadiah ulang tahunnya untuk Andi. Rina merasa mual. Tangannya menutup mulut. Tak berhenti di situ. Rina buka aplikasi rekaman CCTV rumah. Fitur keamanan yang dia pasang tahun lalu untuk lindungi aset. Dia fast forward ke malam sebelumnya. Saat dia di Bali untuk survei lokasi. Kamera ruang tamu menangkap semuanya. Andi, Pak Budi, dan Bu Ani duduk melingkar di sofa. Wajah mereka serius di bawah cahaya lampu redup. Audio jelas. Meski pelan. Dokumen palsu itu aman. Pak Hadi bilang. Rina tanda tangan tanpa baca. Seperti biasa. Kata Andi. Suaranya penuh keyakinan. Bu Ani tertawa kecil. Bagus, Nak. Ibu tambahin klausul untuk kartu kredit kita. Biar bisa belanja bebas sebelum jual. Pak Budi mengangguk. Rumah dijual dulu. Saham terakhir. Kita pindah ke puncak. Beli villa cash. Rina? Biarin aja. Dia bisa cari kerja baru. Rina membeku di kursinya. Air mata panas mengalir tanpa suara. Percakapan berlanjut. Andi cerita bagaimana dia scan tanda tangan Rina dari dokumen lama. Edit pakai software Photoshop yang dia kuasai sebagai desainer. Gue tambah teks kecil-kecil. Biar kelihatan legal. Ban gak curiga kalau dari IP kantor. Bu Ani puji. Kamu pintar. Andi, dulu ibu bilang, kamu bisa lebih dari freelance. Ini balas dendam pada hidup susah kita. Pak Budi tambah, ingat, jangan kasihan. Dia kasih kita mewah, tapi itu haknya. Kita cuma pinjam. Sekarang, ambil balik. Layar laptop buram karena air mata Rina. Dia pos rekaman. Napasnya tersengal seperti orang lari maraton. Mereka jual semuanya? Rumah, saham, Yat, aku kasih segalanya. Dan ini balasannya. Pikirannya flashback ke momen-momen manis. Pernikahan di Bali, liburan Paris di mana Andi janji, selamanya. Dinner keluarga di mana mertuanya peluk dia seperti anak sendiri. Semua semu. Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk dari belakang. Tak terlihat, tapi dalam. Rina ingat kata ayahnya dulu. Harta bikin musuh dari orang terdekat. Rin, jaga hati. Dia abaikan. Percaya cinta lebih kuat dari uang. Emosi bergolak. Marah membara seperti api. Disusul gelombang sedih yang membuat dadanya sesak. Aku bodoh. Terlalu percaya. Rina berdiri. Berjalan ke jendela besar yang menghadap hujan deras. Kota di bawah terlihat kabur. Seperti hidupnya sekarang. Bagaimana bisa Andi, pria yang dia pilih dari nol, lakukan ini? Mertuanya, yang dia angkat dari pasar ke sosialita? 15 miliar. Itu bukan cuma uang, itu darah dan keringatnya. Warisan ayahnya yang dia bangun 2 kali lipat. Mereka rencanakan usir dia, tinggalkan sebagai gelandangan di kerajaan yang dia bangun. Tapi di tengah amarah, Rina merasa dingin seperti strategi bisnis yang dia kuasai. Enggak, aku enggak akan marah sekarang. Ini saatnya rencana.
Dia hapus jejak pencariannya di laptop, tutup semua tab. Telepon Andi lagi, masih voicemail. Mas, aku tahu soal surat kuasa. Kita bicara nanti malam. Pesan itu dingin, tanpa emosi. Rina hubungi pengacara pribadinya. Meita, sahabat sekaligus penasihat hukum. Meit, darurat. Ketemu sekarang di kafe bawah gedung. Meita datang dalam 20 menit. Wajahnya serius saat Rina cerita singkat. Palsu. Ini pidana pemalsuan dokumen. Rin, kita bisa tuntut. Tapi kalau mau balas dendam halus, aku punya ide. Mereka bicara panjang. Kumpul bukti, bekukan aset sementara. Libatkan detektif swasta untuk rekaman lebih lanjut. Rina angguk. Matanya kini tajam seperti elang. Aku kasih mereka pelajaran. Biar rasain jatuh dari mewah ke lumpur. Saat Meita pergi, Rina duduk sendirian, memandang foto keluarga di meja. Dia, Andi, mertua tersenyum lebar di depan Yat. Dia sobek foto itu pelan. Potongan jatuh seperti daun kering. Malam tiba. Rina pulang lebih awal. Rumah pondok indah terasa asing sekarang. Seperti sarang musuh. Andi sudah di sana. Berpura-pura santai di dapur. Masak pasta. Sayang, kamu pulang cepet. Lapar? Katanya. Suaranya manis. Mertuanya di ruang tamu. Nonton TV. Bu Ani melambai. Nak, ibu bikin es teh nih. Rina tersenyum tipis. Tapi matanya dingin. Nanti aja. Aku capek. Dia naik ke kamar. Kunci pintu. Dan duduk di tepi tempat tidur. Air mata jatuh lagi. Tapi cepat diusap. Mereka pikir aku lemah. Tunggu saja. Di bawah, Andi dan mertuanya berbisik panik. Dia tahu. Tanya Andi. Bu Ani geleng. Sabar dulu. Besok lanjut. Tapi Rina, di atas, sudah mulai tulis catatan di ponsel. Langkah 1. Hubungi ban malam ini. Bekukan semua. Penemuan itu menghancurkan hatinya. Tapi membangkitkan singa di dalamnya. Pengkhianatan mereka akan jadi pelajaran terbesar, bukan dengan jeritan, tapi dengan keheningan yang mematikan. Malam itu, rumah pondok indah terasa seperti medan perang yang tenang sebelum badai. Lampu-lampu kristal di ruang makan memantulkan cahaya lembut ke dinding berpanel kayu mahoni, menciptakan ilusi kedamaian yang rapuh. Rina duduk di meja makan panjang. Tangannya memegang gelas air putih yang tak tersentuh. Jam dinding antik, hadiah dari ayahnya, menunjukkan pukul 8 malam, dan aroma pasta carbonara yang Andi masak masih mengepul dari dapur. Tapi tak ada suara garpu yang berdenting atau tawa biasa. Udara terasa tebal, seperti kabut yang menyembunyikan racun. Rina sudah siap sejak pulang dari kantor. Meita, pengacaranya, telah mengonfirmasi. Surat kuasa palsu itu bisa dibatalkan besok pagi dengan bukti CCTV dan jejak digital. Bank sudah dihubungi secara diam-diam. Transaksi 50 juta itu dibekukan sementara. Rina memilih konfrontasi pribadi malam ini, bukan di kantor atau dengan polisi, tapi di rumah ini, di tengah kemewahan yang dia bangun untuk mereka. Mereka harus rasain ditusuk di tempat aman, pikirnya. Matanya, yang biasanya hangat, kini dingin seperti baja. Dia pakai gaun sederhana hitam, rambut diikat rapi. Penampilan seperti eksekutif yang siap negosiasi, bukan istri yang hancur hati. Andi muncul pertama dari dapur. Apron masih melilit pinggangnya. Senyum lebar dipaksakan. Sayang, pastanya udah siap. Aku tambahin udang segar. Favorit kamu. Dia letakkan piring di depan Rina, lalu duduk di sebelahnya. Tangannya mencoba meraih tangan Rina. Tapi Rina tarik pelan. Tatapannya langsung ke mata Andi. Mas, kita bicara dulu. Sebelum makan. Suaranya datar, tanpa nada marah yang meledak. Malah tenang, seperti ombak sebelum tsunami. Andi tersedak senyumnya. Alisnya berkerut. Bicara apa? Kamu kelihatan capek. Makan dulu yuk. Dari ruang tamu. Suara TV mati tiba-tiba. Pak Budi dan Bu Ani muncul, seperti didorong insting. Bu Ani bawa nampan es teh. Wajahnya penuh keramahan palsu. Nak Rina,
Ibu bikin minum nih. Panas ya hari ini. Pak Budi ikut duduk di ujung meja. Mata tuanya menyipit curiga. Ada apa, Rin? Wajah kamu serius banget. Mereka bertiga kini melingkar di meja, seperti keluarga bahagia. Tapi Rina tahu, ini teater. Dia ambil ponselnya dari saku. Tekan play pada rekaman CCTV yang sudah diedit Meita jadi klip pendek. Audio keluar jelas dari speaker kecil. Suara Andi. Dokumen palsu itu aman. Rina tanda tangan tanpa baca. Diikuti tawa Bu Ani. Bagus, Nak. Ibu tambahin klausul untuk kartu kredit kita. Wajah Andi memucat seketika. Garpu yang baru dipegang jatuh ke piring dengan dentang keras. Itu dari mana? Gumamnya. Matanya melompat ke ponsel Rina seperti binatang terperangkap. Bu Ani letakkan nampan dengan tangan gemetar. Es teh tumpah sedikit ke meja. Ya Tuhan, ini salah paham, Nak. Pak Budi batuk pelan. Wajahnya mengeras seperti batu. Rekaman CCTV? Kamu pasang mata-mata di rumah sendiri? Rina tak jawab langsung. Dia biarkan klip berputar penuh. 2 menit yang terasa seperti jam. Di mana rencana jual rumah, saham, ya terungkap mentah-mentah. Saat audio mati, keheningan menekan seperti beban 1000 ton. Akhirnya, Rina angkat bicara. Suaranya stabil tapi penuh racun halus. Jadi, ini rencana kalian? Aku kasih rumah 2,5 miliar, mobil Mercedes, yacht untuk liburan, dan kalian mau jual semuanya? 15 miliar, katanya di rekaman. Demi masa depan cucu? Lucu ya, Mas. Kita belum punya anak, tapi kalian sudah rencanain warisan dari punggungku. Matanya beralih ke Andi, yang kini menunduk. Keringat mengucur di dahinya. Kamu, suamiku, yang janji setia di pantai Bali. Kamu yang edit tanda tanganku pakai Photoshop? 50 juta kemarin ke Pak Hadi, mantan notaris yang, teman Bapak? Andi angkat kepala, matanya basah, entah air mata palsu atau ketakutan asli. Rin, sayang, ini bukan seperti yang kamu pikir. Kami cuma diskusi. Khawatir aja, kalau ada apa-apa sama kamu. Bisnismu kan berisiko, investor asing, kompetitor. Kami mau lindungi aset, transfer ke nama kita biar aman. Suaranya bergetar, tangannya meraih lengan Rina lagi. Tapi kali ini Rina tepis kasar. Lindungi? Dengan jual rumah ini? Aku cek agen properti tadi sore. Mas, kamu sudah kontak mereka minggu lalu. Rumah Pondok Indah. Cepat jual cash. Daniat, hadiah ulang tahunku untukmu. Mau dijual ke turis Singapura. Bu Ani tak tahan lagi. Dia berdiri, tangannya menutup mulut. Air mata mengalir deras. Tapi Rina tahu. Ini akting dari penjual pasar yang dulu. Nak Rina, ibu minta maaf. Ini salah ibu semua. Andi capek kerja keras di kantor kamu. Bapak juga khawatir umur. Kami dari kampung. Nggak biasa hidup gini. Kamu kasih kami surga. Tapi rasanya pinjam. Kalau kamu pergi duluan, harta ini hilang ke saudara kamu yang nggak ada. Ibu cuma mau aman untuk Andi. Dia maju. Coba peluk Rina, tapi Rina angkat tangan, hentikan. Ibu, kalian pikir aku mati besok? Atau cerai? Biar kalian ambil semuanya? Kartu kredit tanpa batas yang aku kasih. Kalian tambahin klausul palsu untuk belanja abadi. Arisan sosialita ibu, golf bapak, semua dari uangku. Dan balasannya? Tusuk dari belakang. Pak Budi, yang selama ini diam, akhirnya bicara. Suaranya kasar, seperti sopir truk dulu yang marah macet. Rina, jangan sok suci. Kamu kaya dari warisan bapakmu. Dia bangun dari nol. Tapi kamu? Cuma duduk di kantor. Tanda tangan kontrak. Kami yang susah dulu. Ibu jualan hujan deras. Bapak angkut barang berat. Andi nikah sama kamu. Tapi dia cuma suami, bukan bos. Kami bantu dia ambil haknya. Kalau nggak suka, ya sudah, kami pulang ke kampung. Nggak usah kasih apa-apa lagi. Kata-katanya penuh dendam.
Mata tuanya menyala iri yang selama ini disembunyikan. Rina tertawa kecil, tawa dingin yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Pulang ke kampung? Setelah 6 bulan hidup seperti raja? Bapak main golf di Senayan. Ibu belanja di Plaza Indonesia. Tagihannya 200 juta bulan lalu. Ingat? Dan Mas, gaji 60 juta plus bonus. Ruang kerja eksekutif. Semua karena aku. Aku angkat kalian dari lumpur. Kasih mewah yang kalian mimpi seumur hidup. Liburan Paris, Eropa, foto-foto di Instagram, family goals. Tapi ternyata, di belakang, kalian rencanain usir aku jadi gelandangan. Suaranya naik sedikit, emosi bocor. Aku percaya kalian, cinta kalian. Tapi ini pengkhianatan terburuk. Andi bangkit, lututnya gemetar. Rin, please, aku salah. Aku tergoda. Mertuaku bilang ini buat kita. Aku cinta kamu. Beneran. Kita mulai lagi. Ya? Aku janji nggak ulang. Besok aku hapus semua dokumen. Dia coba peluk Rina. Tapi Rina dorong dada Andi. Berdiri sendiri. Cinta? Kamu bilang cinta sambil rencanain jual yacht yang aku beli untukmu? Kalian bertiga. Keluarga kecil kalian. Nggak peduli aku mati atau hidup. Bu Ani menangis lebih keras. Maafin ibu, nak. Kami miskin hati. Pak Budi mendengus. Kamu terlalu posesif, Rin. Harta bukan segalanya. Rina tatap mereka satu persatu. Hatinya hancur tapi tekadnya baja. Aku nggak akan polisi sekarang. Belum. Tapi besok. Surat kuasa dibatalkan. Kartu kredit dibeku. Dan kalian, rasain pelajaran. Aku kasih kalian hidup. Sekarang aku ambil balik. Biar kalian sadar posisi. Kalian cuma tamu, bukan pemilik. Dia ambil ponsel lagi. Tekan tombol rekam suara. Bukti kedua. Ini akhir harmoni semu kita. Selamat malam. Rina berbalik. Naik tangga ke kamar. Kunci pintu dengan bunyi klik yang menggema. Di bawah, keheningan pecah. Andi ambruk ke kursi. Kita mati, Pak. Dia tahu semuanya. Bu Ani histeris. Kenapa nggak hati-hati? Pak Budi pukul meja. Sabar. Kita lawan. Cari pengacara lain. Tapi suara mereka gemetar. Kemewahan di sekitar tiba-tiba terasa dingin. Pasta carbonara mendingin tak tersentuh. Simbol makan malam yang tak pernah jadi. Di kamar, Rina duduk di balkon. Angin malam menyapa wajah basahnya. Air mata jatuh bebas sekarang. Bukan karena lemah, tapi karena kehilangan. Pak, aku salah pilih, bisiknya ke Bintang. Tapi amarah berganti tekad. Mereka akan belajar. Dari mewah ke gelandangan, biar tahu harganya. Konfrontasi pertama selesai. Tapi perang baru mulai. Rina ambil notes di ponsel. Langkah 2, potong akses besok. Buat mereka lapar. Malam itu, tidurnya gelisah. Mimpi buruk tentang pisau di belakang. Tapi pagi, dia bangun sebagai ratu yang siap balas. Pagi berikutnya, matahari menyusup melalui tirai sutra kamar utama. Tapi bagi Rina, cahaya itu terasa dingin seperti pisau bedah. Jam 6 pagi, dia sudah bangun. Bukan karena alarm, tapi karena mimpi buruk yang berulang. Andi tersenyum sambil memegang dokumen palsu. Mertuanya tertawa di belakangnya. Rina duduk di tepi tempat tidur king size. Tangannya memegang secangkir kopi hitam pekat yang dia seduh sendiri di kamar mandi en suite. Matanya merah karena kurang tidur. Tapi pikirannya jernih seperti kristal. Malam tadi, setelah konfrontasi, dia tak bisa tidur. Ponselnya penuh pesan dari Meita. Dokumen siap. Bank konfirmasi pembekuan jam 8 pagi. Detektif swasta on board hari ini. Rina balas singkat. Lanjutkan. Mulai dari kartu kredit. Dia berdiri, berjalan ke cermin besar di dinding kamar. Bayangannya menatap balik. Wanita 28 tahun dengan bahu tegar, tapi hati retak. Kamu kuat, Rin. Ini bukan akhir, ini permulaan. Gumamnya, mengikat rambut panjangnya menjadi ponytail sederhana.
Gaun hitam malam tadi diganti dengan blazer abu-abu tajam dan rok pensil. Penampilan CEO yang tak tergoyahkan. Rina bukan tipe yang menangis lama. Dia seperti ayahnya, yang bangkit dari kebangkrutan 1998 dengan membangun imperium properti. Balas dendam bukan amarah buta. Ini strategi, pikirnya. Dia ambil iPad dari meja samping, buka dokumen yang disiapkan Meita. Rencana bertahap untuk mengusir mereka tanpa sidang pengadilan yang berisik. Langkah 1. Potong oksigen finansial. Langkah 2. Ambil aset. Langkah 3. Biarkan mereka jatuh sendiri. Di lantai bawah, rumah Pondok Indah terasa seperti makam mewah. Andi meringkuk di sofa ruang tamu. Mata bengkak karena tak tidur. Semalam, setelah Rina naik, dia dan mertuanya berdebat sengit hingga jam 2 pagi. Kita kabur aja malam ini, Pak. Ambil mobil, pindah ke hotel. Usul Andi panik. Pak Budi geleng keras. Bodoh. Kalau lari, dia lapor polisi. Tunggu dulu, cari pengacara. Bu Ani menangis sepanjang malam, tapi kini dia di dapur. Mencoba masak sarapan seperti biasa, telur dadar dan nasi goreng, seolah bisa pura-pura semuanya normal. Mungkin dia maafin kita pagi ini, katanya lirih. Suaranya pecah. Pak Budi duduk di meja makan. Ponsel tuanya mencari pengacara murah Jakarta di Google. Tapi hasilnya membuatnya mendengus frustrasi. Semua mahal. Kita nggak punya duit cash selain kartu Rina. Bunyi langkah turun tangga membuat mereka membeku. Rina muncul di ambang pintu dapur. Tas kerja di bahu. Ekspresinya netral seperti rapat bisnis. Pagi, sapanya singkat. Tak melihat ke arah mereka. Andi bangkit cepat. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Sayang, Rin, kita bisa bicara? Aku minta maaf. Semalam aku panik, tapi aku janji. Rina angkat tangan, hentikan. Nggak sekarang, Mas. Aku telat ke kantor. Dia ambil apel dari keranjang buah, gigit sekali, lalu berbalik. Bu Ani maju pelan. Mata merahnya penuh harap palsu. Nak, sarapan dulu. Ibu masak spesial. Rina tatap dia sekilas. Senyum tipis yang tak sampai mata. Terima kasih, Ibu. Tapi aku sudah makan di kamar. Nikmati saja kalian. Pintu depan terbuka. Mobil Mercedes Rina meluncur pergi, meninggalkan debu halus di jalan setapak. Di kantor Sudirman, Rina langsung masuk ruang eksekutif. Meita sudah menunggu. Laptop terbuka di meja konferensi kecil. Dua pria berjas hitam duduk di sebelahnya. Budi, detektif swasta mantan polisi, dan Alex, konsultan keuangan yang spesialis restrukturisasi aset. Selamat pagi, Bu Rina. Sapa Meita. Suaranya profesional. Rekening bank konfirmasi. Semua transaksi kartu kredit keluarga Anda dibeku per jam 8.5. Mereka coba pakai pagi ini untuk beli bensin. Ditolak. Rina angguk. Duduk di kepala meja. Bagus. Beritahu mereka lewat SMS bank. Akun sementara nonaktif untuk verifikasi. Biar panik pelan-pelan. Budi, pria berusia 45 dengan bekas luka di pipi, maju. Saya sudah pasang tracker di mobil Andi dan ponsel mertua. Izin dari Anda, tentu. CCTV rumah di-upgrade remote. Kita pantau 24/7. Pak Hadi, notaris itu. Besok saya kunjungi. Kumpul bukti pemalsuan lebih dalam. Alex, yang lebih muda dan energik, buka spreadsheet. Untuk aset, rumah Pondok Indah masih di nama Anda. Tapi surat kuasa palsu bisa dipakai untuk transfer notaris. Saya sarankan injungsi pengadilan cepat. Hari ini juga. Saham perusahaan, 10% sudah dipindah. Sementara, kita balikin paksa. Ya? Sudah di dermaga Ancol. Saya kirim tim hukum ke sana. Klaim kepemilikan ulang. Rina scroll dokumen. Matanya tajam. Prioritas. Potong semua akses mewah. Sopir pribadi mertua. Pecat hari ini. Bilang cuti tak terjadwal. Klub golf Pak Budi. Batalkan membersih. Tagih ulang ke rekening pribadi saya dulu. Dan Andi, dia tetap kerja di kantor.
Tapi gaji ditahan sementara. Biar rasain lapar. Meita catat. Risikonya? Mereka bisa tuntut cerai atau pengadilan keluarga. Rina tersenyum dingin. Biarkan. Aku siap. Ini pelajaran, bukan perang habis-habisan. Rapat berlangsung 1 jam, penuh detail. Email ke bank untuk audit transaksi, surat peringatan ke agen properti yang Andi hubungi, dan skenario terburuk jika mereka lari. Rina tambah 1 poin. Aku mau mereka merasa hilang pelan-pelan. Nggak langsung usir, tapi seperti air mendidih yang pelan. Saat tim pergi, Rina duduk sendirian, buka galeri foto di ponsel. Gambar liburan Paris. Andi peluk dia di Eiffel Tower. Mertuanya tersenyum lebar dengan kroasang di tangan. Dia hapus satu persatu. Hati perih tapi tegar. Kalian pilih ini. Sekarang, rasain konsekuensinya. Sementara itu, di rumah, badai kecil mulai menerpa. Bu Ani coba bayar belanjaan pagi di minimarket dekat rumah. Susu, roti, obat mak, tapi kartu kreditnya ditolak. Maaf, Bu. Transaksi gagal. Kata kasir ramah. Bu Ani coba lagi. Wajahnya memerah. Mungkin sinyal jelek. Pulang dengan tangan kosong. Dia cerita pada Pak Budi yang baru bangun. Kartu mati. Pak, tagihan kemarin juga nggak bisa. Pak Budi coba kartunya sendiri di ATM depan. Error. Saldo tidak mencukupi untuk verifikasi. Apa-apaan ini? Bentaknya. Pukul mesin ATM pelan. Andi, yang baru mandi, lari keluar. Apa, Pak? Saat dijelaskan, wajahnya pucat. Rina, dia mulai. Kartu gue juga coba tadi pagi. Tolak buat kopi di kafe. Mereka bertiga duduk di teras belakang. Kolam renang berkilauan di depan seperti ejekan. Kita harus bicara sama dia lagi, kata Andi. Suaranya gemetar. Bu Ani angguk. Air mata jatuh ke gaun sutranya. Ibu salah. Nak, kita minta maaf total. Kasih kami kesempatan. Pak Budi mendengus. Atau kita lawan. Hubungi Pak Hadi lagi. Percepat transfer saham. Tapi Andi geleng. Nggak bisa, Pak. Ponsel gue dipantau mungkin. Dan mobil sopir nggak datang pagi ini. Katanya cuti mendadak dari kantor. Panik merayap. Tanpa sopir, Bu Ani tak bisa ke arisan sosialitanya. Pak Budi harus naik ojek online kemana-mana. Andi harus naik kereta ke Sudirman, sesuatu yang tak dia lakukan sejak bulan madu. Siang hari, Andi tiba di kantor dengan baju kusut, bau keringat karena macet. Rekan-rekannya menyapa biasa, tapi saat masuk ruang desain, dia lihat email dari HR. Gaji bulan ini ditahan untuk audit internal. Estimasi pencairan akhir bulan. Andi duduk di kursinya. Tangan gemetar pegang mouse. Ini pasti Rina. Dia coba telepon istrinya. Langsung ke voicemail. Pesan. Rin, please. Kita dinner malam ini? Aku janji jelasin semuanya. Tak dibaca. Di ruang eksekutif. Rina lihat notifikasi itu. Tapi abaikan. Biarkan dia gelisah. Pikirnya. Fokus pada meeting dengan investor Bali. Sore, Rina pulang lebih awal, bukan untuk rekonsiliasi, tapi untuk amati. Dari mobil, dia lihat mertuanya di taman. Bu Ani duduk sendirian, tangis pelan. Pak Budi mondar-mandir, telepon mati karena pulsa habis. Andi pulang jam 6, wajah lelah. Saat masuk, Rina sudah di ruang tamu, minum teh hijau. Mas, duduk. Katanya tenang. Andi patuh. Mata penuh harap. Kartu gaji itu kamu, ya? Rina angguk. Iya. Sementara. Sampai audit selesai. Bu Ani dan Pak Budi ikut duduk. Suasana tegang. Nak, tolong kami lapar. Kartu mati semua. Rengek Bu Ani. Rina tatap mereka. Suara lembut tapi tegas. Makan di dapur. Ada stok nasi dan telur. Ini pelajaran pertama. Hidup tanpa mewah, kalian. Pak Budi marah. Kamu kejam. Kami keluarga. Rina balas. Keluarga nggak jual harta satu sama lain. Besok,
Sopir nggak ada lagi. Naik ojek sendiri. Malam itu, Rina kunci kamar lagi. Dengar bisik-bisik mereka di bawah. Rencana putus asa hubungi saudara jauh. Atau jual barang kecil diam-diam. Dia hubungi Meita. Langkah selanjutnya besok, surat injungsi rumah. Rencana balas dendam dimulai. Bukan ledakan, tapi erosi pelan yang akan hancurkan fondasi mereka. Rina tidur lebih nyenyak malam itu. Mimpi tentang keadilan. Mereka akan sadar, posisi asli mereka hanyalah debu di kerajaan yang dia bangun. Tapi di hati, luka masih perih. Balas dendam ini juga menyembuhkan, satu langkah demi satu. Hari ketiga setelah konfrontasi, rumah Pondok Indah mulai kehilangan kilauannya, seperti permata yang pudar di bawah sinar matahari yang terlalu terik. Pagi itu, Rina bangun pukul 5. Rutinitasnya tak berubah meski badai emosional masih bergolak di dada. Dia lari di treadmill ruang olahraga pribadi, keringat bercampur air mata yang tak sengaja jatuh, bukan karena lemah, tapi karena ingatan malam-malam dinner keluarga yang dulu hangat kini terasa seperti racun. Setelah mandi, dia turun ke dapur dengan secangkir kopi, hanya untuk melihat pemandangan yang membuat hatinya sedikit puas. Bu Ani duduk di meja makan, wajahnya kusut tanpa riasan, mencoba merebus mie instan dari stok darurat. Pagi, Ibu, sapa Rina netral, menuang kopi kedua untuk dirinya. Bu Ani menoleh, matanya merah dan bengkak. Pagi, Nak. Ibu, cuma ini yang bisa dimasak. Telur habis kemarin. Rina angguk, tak menawarkan bantuan. Stok di kulkas kan cukup untuk seminggu. Hemat ya. Di luar, Pak Budi mondar-mandir di taman depan, ponsel di telinga, berbicara dengan nada frustrasi. Ojek online? Harganya naik 2 kali lipat gara-gara macet. Dulu sopir gratis, sekarang ini. Dia baru saja memesan Gojek untuk ke dokter gigi, rutinitas bulanan yang dulu diurus sopir pribadi. Hari ini, sopir itu resmi, berhenti, via email dari kantor Rina. Pengurangan staf sementara untuk efisiensi. Pak Budi, yang kakinya mulai pegal karena umur, harus naik ojek motor untuk pertama kalinya sejak pensiun. Helm pinjaman dari tetangga membuatnya terlihat konyol, dan saat ojek datang, angin pagi membuatnya menggigil. Cepat sana, Bang. Saya telat, bentaknya, tapi sopir ojek hanya tersenyum sopan. Andi, yang paling terpukul secara profesional, sudah berangkat lebih awal dengan kereta komuter. Perjalanan 1 jam penuh dengan bau keringat dan dorongan orang asing, sesuatu yang dulu dia hindari seperti wabah. Di kantor Sudirman, dia tiba dengan kemeja kusut dan dasi miring. Langsung disambut tatapan aneh dari rekan tim. Mas Andi, kok naik kereta? Mobilnya kenapa? Tanya seorang desainer junior. Andi memaksakan senyum. Ah, lagi servis. Biasa aja. Tapi di ruang desain, email baru dari HR membuatnya ambruk. Gaji ditahan hingga akhir bulan untuk investigasi internal. Alasan, dugaan penyalahgunaan aset perusahaan. Itu kode dari Rina. Mereka tahu, tapi tak bisa bilang langsung. Andi coba hubungi istrinya lagi, pesan ke-20. Rin, ini keterlaluan. Aku butuh uang makan. Please. Tak dibalas. Siang itu, saat lunch, dia harus pinjam uang teman untuk nasi goreng Rp20.000. Rasanya hambar, seperti harga dirinya yang terkikis. Sementara itu, Rina di ruang eksekutif memantau semuanya melalui dashboard Meita. Layar laptop menampilkan feed CCTV rumah. Bu Ani mencuci piring dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh ke busa sabun. Pak Budi pulang dari dokter dengan wajah masam. Obat giginya dibayar cash dari dompet tipis yang dulu tak pernah dipakai. Ini obatnya 500.000. Bu, dari mana bayar? Keluhnya saat masuk rumah. Bu Ani menangis pelan. Kartu mati semua. Mungkin pinjam tetangga dulu. Mereka tak tahu, Rina sudah potong semua. Klub golf Pak Budi dapat surat, keanggotaan dibekukan karena tunggakan. Padahal tagihannya dibayar Rina, tapi dia alihkan ke rekening pribadi yang kosong. Arisan Bu Ani? Panitia telepon. Maaf, Bu Ani, kontribusi bulan ini belum masuk. Kalau nggak bayar, dikeluarkan.
Bu Ani duduk di sofa, memegang tas brandy yang dulu dia pamerkan. Kini terasa seperti beban. Pagi berikutnya, kejatuhan bertambah berat. Rina kirim surat injunksi pengadilan via kurir, dokumen resmi yang tiba pukul 10, saat mereka sarapan sisa nasi kemarin. Andi yang buka pintu, matanya melebar saat membaca. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan pembatalan transfer aset atas nama Rina Wijaya. Semua properti, termasuk rumah Pondok Indah, diblokir sementara hingga sidang. Rumah itu, simbol kemewahan mereka, kini disita secara legal. Tak bisa dijual, tak bisa dipindah nama. Andi lari ke mertuanya. Kertas gemetar di tangan. Rumah disita. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi kalau kalah. Bu Ani histeris. Ya Tuhan, kita kemana? Ini rumah Rina. Pak Budi baca ulang. Wajahnya merah padam. Ini pasti ulah pengacara dia. Kita harus lawan. Cari duit buat pengacara. Panik meledak. Mereka coba jual barang kecil diam-diam. Bu Ani tawarkan cincin berlian di grup arisan, tapi dijawab dingin. Bu Ani, arisan lagi susah. Kamu kan kaya. Masa jual? Pak Budi coba jual tas golfnya di OLX, tapi pembeli tawar separuh harga. Ini second, Pak. Mau cepet, ya murah. Andi, di kantor, coba akses saham perusahaan, tapi passwordnya diubah. Aksesnya dibatasi ke read only. Bosnya, yang tahu gosip, bilang halus. Mas Andi, istirahat dulu yuk. Jangan stres. Andi pulang dengan tangan kosong. Naik angkot yang penuh. Bajunya basah kuyup hujan. Sepatu kulitnya rusak lumpur. Malam itu, Rina pulang pukul 7. Sengaja lewat depan ruang tamu di mana mereka bertiga duduk murung. Lampu kristal masih menyala. Tapi sofa kulit terasa dingin. Ada apa? Tanyanya pura-pura. Meski tahu dari CCTV. Andi maju pertama. Lututnya hampir ambruk. Rin, surat injunksi itu. Rumah kita disita? Please. Tarik balik. Aku mohon. Kami nggak punya tempat tinggal. Matanya basah. Tangannya meraih lengan Rina. Tapi Rina mundur. Tatapannya dingin. Rumahku. Mas. Kalian cuma tinggal di sini karena aku izinkan. Sekarang, karena pengkhianatan kalian, pengadilan lindungi asetku. Bu Ani merangkak hampir. Tangisnya pecah. Nak, ibu salah besar. Kasih kami waktu. Ibu janji nggak boros lagi. Arisan dibatalin. Belanja stop. Tolong, kami lapar. Makan malam cuma roti tawar. Pak Budi, yang biasanya keras, kini suaranya pecah. Rina, Bapak minta maaf. Golf, dokter, semua berhenti. Kami nggak biasa gini lagi. Dulu di kampung, kami bertahan. Tapi sekarang, umur Bapak nggak kuat naik ojek setiap hari. Rina tatap mereka. Hati perih melihat wajah-wajah yang dulu dia sayangi kini hancur. Tapi amarah lebih kuat. Ingat rekaman CCTV. Bapak, jual rumah dulu. Saham terakhir. Rina biarin aja. Itu kata kalian. Aku kasih mewah. Liburan Eropa. Mobil. Yacht. Balasannya? Rencana usir aku. Sekarang, rasain sedikit dari yang kalian rencanain untukku. Andi menangis terang-terangan. Aku bodoh, sayang. Aku tergoda mertua. Tapi aku cinta kamu. Kasih gaji balik. Biar aku bisa beli makan. Rina ambil napas dalam. Suaranya tegas tapi tak kejam. Ini baru awal. Besok, bisnis pindah nama sepenuhnya ke aku. Saham kalian balik. Yacht sudah diambil tim hukum dari Ancol. Kalian tinggal di sini sementara, tapi tanpa fasilitas. Pembantu cuti, listrik dan air dibatasi. Cari kerja sendiri. Mas, Ibu, Bapak, jual barang kalian kalau perlu. Ini pelajaran. Posisi kalian dulu cuma tamu. Jangan menusuk tuan rumah. Dia berbalik. Tinggalkan mereka di kegelapan emosional. Dari tangga, dia dengar tangis Bu Ani, umpatan pelan Pak Budi, dan rengekan Andi. Di kamar, Rina hubungi Meita.
Yacht aman. Rumah aman. Selanjutnya, eviksi parsial minggu depan. Dia duduk di balkon. Angin malam membawa aroma hujan. Kejatuhan bertahap ini seperti racun lambat. Mereka panik, memohon, tapi Rina tegas. Mereka harus sadar, kebaikan tak boleh dikhianati. Malam itu, dia tidur dengan mimpi aneh. Andi gelandangan di jalan, tapi bangun dengan tekad baru. Besok, langkah berikutnya, biarkan mereka rasain lumpur sungguhan. Hari ke-10 setelah injunksi pengadilan, rumah Pondok Indah akhirnya benar-benar menjadi reruntuhan bagi Andi dan mertuanya. Pagi itu, tim eviksi tiba pukul 6. Truk kontainer sederhana dengan pekerja berjas oranye, diikuti pengacara Meita yang membawa surat resmi. Rina sudah pergi sejak subuh, meninggalkan instruksi jelas. Hanya barang pribadi mereka yang boleh diambil. Sisanya milikku. Pintu depan dipukul keras. Suara megafon bergema di taman yang dulu hijau. Buka pintu. Ini eviksi atas nama Rina Wijaya. Anda punya 30 menit untuk evakuasi. Di dalam, Andi terbangun dari sofa usang. Dia tidur di sana sejak seminggu lalu, karena Rina kunci kamar utama, dengan hati berdegup kencang. Apalagi ini? Jeritnya, berlari ke jendela. Bu Ani dan Pak Budi sudah bangun. Wajah mereka seperti kain usang. Bu Ani dengan gaun tidur yang sama 3 hari, rambutnya kusut tanpa sampo impor. Pak Budi dengan kemeja kotor, janggutnya tumbuh tak terurus. Mereka bertiga berlarian ke pintu. Mata melebar saat melihat surat eviksi. Rumah disita total? Tapi kita tinggal di sini. Rengek Bu Ani. Tangannya memegang dada seperti serangan jantung. Pak Budi coba dorong pekerja. Ini rumah keluarga. Kalian gak punya hak. Tapi pengacara Meita maju dingin. Surat pengadilan. Anda punya 30 menit. Barang lebih dari 2 koper disita sebagai aset. Andi ambruk ke lantai, menangis pelan. Rin, kenapa sekejam ini? Kita keluargamu. Waktu berlalu seperti mimpi buruk. Mereka buru-buru kemas barang. Bu Ani ambil tas brandy terakhir, yang tak terjual di OLX. Masukkan pakaian dalam dan foto lama keluarga. Ini satu-satunya kenangan, Nak, katanya pada Andi. Suaranya pecah. Pak Budi isi tas golf tua dengan obat-obatan dan dompet tipis berisi Rp500.000 sisa dari pinjaman tetangga. Andi, tangannya gemetar, ambil laptop desainnya, tapi pengacara blokir. Itu aset perusahaan. Dia cuma bisa ambil ponsel dan charger. Sisanya ditinggal. 30 menit habis. Pintu dikunci paksa. Kunci ganti langsung diganti. Mereka bertiga berdiri di trotoar. 2 koper lusuh di kaki. Dikelilingi tetangga sosialita yang mengintip dari pagar. Bisik-bisik. Itu keluarga Andi? Kok diusir? Gosipnya pengkhianatan. Rina mengawasi dari jauh. Duduk di mobil Mercedesnya yang parkir di ujung jalan. Feed live CCTV terakhir rumah di iPad. Matanya tak berkedip saat melihat mereka dievakuasi. Hati perih. Tapi kepuasan dingin merayap. Ini yang kalian rencanain untukku. Gumamnya. Meita telepon. Selesai, Rin. Mereka tak punya tujuan. Mau kirim ke hotel murah. Rina geleng. Biarkan. Mereka harus rasain jalanan dulu. Dia balik ke kantor. Tapi sepanjang hari, pikirannya melayang ke mereka. Andi yang dulu peluk dia di pantai. Mertuanya yang peluk seperti ibu sendiri. Maafkan aku kalau kejam, bisiknya sendirian di ruang eksekutif. Tapi rekaman CCTV malam pengkhianatan itu masih segar. Mereka pilih ini. Andi dan mertuanya memulai perjuangan gelandangan dengan langkah pertama yang menyakitkan. Cari tempat berteduh. Tak ada hotel. Uang Rp500.000 Pak Budi cuma cukup untuk 1 malam di losmen pinggir Jalan Tamrin. Kamar sempit ber-AC rusak. Bau apek seperti keringat orang tak dikenal. Ini lebih jelek dari rumah reot di kampung. Keluh Bu Ani saat masuk. Meletakkan koper di lantai berdebu. Andi coba tenang. Sementara aja, Bu. Besok gue cari kerja freelance. Kita sewa apartemen kecil. Tapi Pak Budi mendengus. Freelance? Kamu pikir klien datang sendiri? Dan gaji kamu ditahan Rina selamanya. Malam pertama di losmen adalah neraka.
Kasur tipis membuat punggung Pak Budi pegal. Kebisingan klakson malah membuat Bu Ani tak bisa tidur. Andi terjaga memandang langit-langit retak, menangis pelan. Gue rusak semuanya. Pak, gue yang mulai rencana itu. Keesokan harinya, realitas keras menerpa. Mereka keluar losmen pukul 8, perut keroncongan, uang habis untuk sewa, cuma 200.000 rupiah tersisa. Sarapan? Mereka jalan kaki ke warung pinggir jalan, beli nasi uduk 10.000 rupiah per porsi, makan di trotoar panas. Dulu sarapan krowasang di Ritz, sekarang ini, gumam Bu Ani, air mata jatuh ke daun pisang pembungkus. Pak Budi coba cari kerja. Dia hubungi teman lama sopir truk, tapi dijawab dingin, Pak Budi, kamu kan pensiunan kaya sekarang. Kenapa cari kerja? Tak ada tawaran. Umurnya 60. Tak ada surat keterangan sehat. Bu Ani coba jual perhiasan sisa di toko emas Blok M, cincin kawinnya sendiri, tapi dinilai rendah. Ini emas 18 karat, Bu. 3 juta rupiah doang. Dia tolak. Dulu Rina beliin 20 juta. Tapi akhirnya terima. Tangan gemetar saat tukar jadi uang kertas lusuh. Andi paling berjuang. Dia naik Transjakarta ke Sudirman. Tiket 3.000 rupiah. Tapi dorongan orang membuatnya mabuk. Di kantor, dia dipecat halus. Mas Andi, perusahaan memutus kontrak karena konflik kepentingan. Tak ada gaji terakhir. Dia pulang dengan tangan kosong. Naik angkot yang penuh preman kecil. Gue desainer. Dulu gaji 60 juta. Sekarang gelandangan. Katanya pada mertuanya saat bertemu di Taman Kota Monas. Tempat sementara mereka istirahat siang. Sore itu, hujan deras turun. Mereka lari ke halte bus rusak. Basah kuyup. Duduk di lantai beton sambil peluk koper. Dingin. Pak. Kayak hujan di pasar dulu. Isak Bu Ani. Pak Budi peluk istrinya. Sabar, Bu. Kita cari masjid malam ini. Hidup gelandangan berlanjut seperti siksaan tak berujung. Malam kedua, uang habis. Mereka tidur di masjid dekat Tanah Abang. Sajadah sebagai alas, angin malam menusuk tulang. Andi jaga malam, dengar suara batuk mertuanya. Bu Ani pilek parah tanpa obat. Pak Budi demam karena basah. Pagi ketiga, mereka cari makanan. Andi antre di dapur umum untuk bubur gratis, tapi antrean panjang, dia cuma dapat setengah porsi. Ini buat ibu dulu, katanya, suapin Bu Ani yang lemas. Pak Budi coba panjat pagar cari kardus untuk jual, tapi jatuh, lututnya lecet berdarah. Umur gue nggak kuat lagi. Dulu sopir truk, sekarang ini. Mereka jalan kaki kemana-mana. Bu Ani coba tawarkan jasa cuci di warung, tapi ditolak. Kami nggak butuh, Bu. Kamu kelihatan kaya yang jatuh miskin. Andi kirim CV ke kafe-kafe, tapi tak ada balas. Portofolio desainnya di laptop hilang, diganti ponsel rusak. Hari-hari berlalu dalam kabut putus asa. Minggu kedua, mereka pindah ke pinggiran Kali Ciliwung, Sungai Kumuh di Jakarta Utara, di mana gelandangan lain berlindung di tenda kardus. Andi bangun tenda kecil dari koran dan terpal pinjaman. Hujan bocor membuat mereka basah lagi. Makanan? Sampah restoran yang dicari Andi malam-malam. Nasi basi dicuci air sungai. Bu Ani sakit parah, demam tinggi, tapi tak ada dokter. Mereka cuma kompres dengan kain basah. Aku mau pulang ke kampung. Nak, tapi tiket kereta berapa? Kita nggak punya. Rengeknya. Pak Budi, yang dulu golfis, kini cari botol plastik untuk dijual ke tukang loak. 5.000 rupiah per kilo, cukup untuk bubur ayam. Ini harga diri gue sekarang, katanya getir. Tangan hitam kotor lumpur. Rina mengawasi dari jauh, seperti hantu pelindung yang kejam. Detektif Budi kirim laporan harian. Foto mereka di halte, video Bu Ani batuk di masjid, rekaman Andi cari makanan di tong sampah. Rina baca di mobil saat pergi ke meeting Bali. Hati campur aduk. Mereka rasain sekarang, pikirnya, tapi malamnya, dia mimpi Andi kecil di kampung, pria sederhana yang dulu dia cintai. Dia hubungi Meita. Pastikan mereka aman, tapi jangan bantu. Biar pelajaran meresap. Suatu malam, dari feed drone yang dipasang Budi,
Rina lihat Andi duduk sendirian di tepi sungai, menangis. Maafin gue, Rin. Gue salah besar. Air mata Rina jatuh. Tapi dia usap cepat. Belum saatnya maaf. Di tengah lumpur, retak mulai pecah. Bu Ani bisik pada Pak Budi suatu malam di tenda. Kita salah, Pak. Rina kasih surga. Kita tusuk. Sekarang neraka ini, buat kita sadar. Pak Budi angguk pelan. Iya, Bu. Andi juga hancur. Besok, kita minta maaf beneran. Andi, mendengar, menangis lebih keras. Hidup gelandangan ini bukan cuma fisik, ini mental. Harga diri hancur, mimpi mewah jadi kabut, realitas keras seperti tamparan. Mereka bertiga, dulu keluarga bahagia di penthouse, kini saudara gelap di kegelapan kota. Tapi di hati, benih penyesalan tumbuh, pelajaran Rina mulai berbuah, meski pahit. Bulan ketiga sejak eviksi, pinggiran Kali Ciliwung telah menjadi rumah baru bagi Andi dan mertuanya. Bukan rumah, tapi neraka yang basah dan bau amis. Tenda kardus mereka, yang dulu dibangun dengan harapan sementara, kini reot seperti kain compang-camping, bolong di mana-mana setelah hujan deras 2 malam lalu. Pagi itu, Andi bangun dengan punggung pegal karena tidur di tanah berbatu. Bau sungai yang keruh menyusup ke hidungnya seperti racun lambat. Pak, Bu bangun, bisiknya pelan. Suaranya serak karena batu kering yang tak kunjung sembuh. Di sampingnya, Pak Budi meringkuk dengan jaket lusuh sebagai selimut. Wajahnya pucat dan garis-garis keriputnya semakin dalam. Umur 60 tak lagi ramah untuk hidup jalanan. Bu Ani, yang paling rapuh, terbaring lemas. Napasnya pendek-pendek. Tangannya memegang perut yang keroncongan. Andi berdiri pelan. Lututnya berderit seperti pintu karat. Dia pandang sekeliling. Deretan tenda lain milik gelandangan. Pekerja harian yang kehilangan kerja. Pemuda nakal yang kabur dari rumah. Dan ibu-ibu seperti Bu Ani yang dulu bermimpi besar. Anak sungai Ciliwung mengalir lamban. Sampah plastik terapung seperti mayat kecil. Dan di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit Jakarta menjulang gagah. Simbol kemewahan yang dulu mereka sentuh, kini seperti ejekan dari langit. Gue benci lihat itu, gumam Andi. Ingat rumah pondok indah yang dulu punya kolam renang pribadi. Dia ambil ember bekas cat, isi air keruh dari sungai, lalu cuci muka. Airnya dingin menusuk, tapi setidaknya membersihkan kotoran kemarin dari mencari botol plastik. Hari-hari mereka kini seperti roda yang berputar di lumpur. Bangun subuh, cari makanan sisa di warung malam, lalu berburu pekerjaan kecil. Andi, dengan bakat desainnya yang dulu berguna untuk proyek miliaran, kini jadi tukang ojek online pakai sepeda pinjaman. Penghasilan Rp50.000 sehari kalau hoki, cukup untuk bubur ayam bagi 3 orang. Mas Andi, cepet dong. Gue telat meeting. Bentak penumpang suatu pagi. Seorang eksekutif muda yang tak tahu Andi dulu bos divisi kreatif. Andi angguk hormat, keringat bercucuran di punggungnya yang kurus, tapi di hati, iri membara. Dulu gue yang meeting di Sudirman, sekarang angkut orang. Pak Budi, yang dulu main golf, kini buruh angkut di pasar pagi. Bawa karung beras 50 kg seharian untuk Rp100.000. Punggungnya sering kesleo tapi tak ada obat. Ini lebih berat dari truk dulu, keluhnya saat pulang, duduk di batu sungai sambil pijat sendiri. Bu Ani, yang tak kuat fisik, cuma bisa jaga tenda atau cuci pakaian orang tetangga gelandangan, Rp5.000 per potong, tapi jarang ada pesanan karena kelihatan kotor sendiri. Perubahan emosional datang pelan, seperti air sungai yang mengikis batu. Awalnya, penyesalan mereka campur marah. Rina kejam. Dia kaya, kenapa nggak kasih sedikit? Kata Pak Budi malam-malam, saat hujan bocor ke tenda dan mereka basah kuyup. Andi setuju. Gue suaminya, tapi dia usir kayak anjing. Bu Ani cuma diam, tapi di hati, benih kesadaran mulai tumbuh. Suatu malam minggu lalu, saat Andi pulang dengan tangan kosong, penumpang telat bayar, dan Pak Budi jatuh di pasar, lutut berdarah, Bu Ani pecah. Dia duduk di tenda, peluk lutut, tangisnya tak berhenti. Ini salah kita, Pak. Aku yang mulai bisik-bisik ke Andi. Ambil alih. Nak, demi masa depan. Dulu Rina kasih kita surga,
rumah mewah, belanja bebas, arisan sosialita. Aku pamerkan ke saudara di kampung. Lihat, anakku menantu bos besar. Tapi di belakang, aku iri. Kenapa dia pegang semua? Aku lupa. Itu bukan hak kita. Kita cuma tamu yang tamak. Pak Budi, yang biasanya keras kepala, diam lama. Dia pandang istrinya. Matanya basah untuk pertama kalinya sejak eviksi. Iya, Bu. Aku juga. Golf itu, dokter pribadi. Rina bayar semua. Aku pikir, ini hakku sekarang. Tapi lihat kita. Umur 60. Angkut karung di pasar. Tidur di lumpur. Dulu di kampung. Kita bertahan tanpa iri. Pensiun sopir. Jualan kecil. Cukup. Rina angkat kita ke langit. Tapi kita jatuhin diri sendiri. Andi, yang mendengar dari luar tenda, masuk pelan. Lututnya di tanah basah. Bu. Pak, gue yang paling salah. Gue yang edit dokumen. Hubungi Pak Hadi. Gue tergoda. Gaji 60 juta. Mobil Mercedes. Tapi rasanya kecil di samping Rina. Kenapa dia bos? Gue cuma suami. Gue lupa. Dia kasih itu karena cinta. Liburan Paris. Yat. Itu mimpi kita bareng. Tapi gue hianati. Demi hak yang gak ada. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bicara refleksi panjang. Bukan rencana balas dendam, tapi pengakuan dosa. Api unggun kecil dari ranting kering menyala di depan tenda. Cahayanya redup menerangi wajah-wajah lelah. Andi cerita masa lalu. Dulu, sebelum nikah Rina, gue freelance, tinggal kontrakan sempit. Rina datang, bawa gue ke dunia baru. Dia kerja keras, bangun bisnis ayahnya 2 kali lipat. Gue, malas adaptasi, lebih suka santai. Mertua bilang, ambil alih, dan gue ikut, karena ego. Sekarang, naik sepeda angkut orang, gue sadar. Posisi gue dulu cuma penumpang di kereta Rina. Tanpa dia, gue nol. Bu Ani angguk, air mata jatuh ke api. Aku juga. Nak, di arisan, aku bohong. Anakku pegang bisnis. Padahal Rina yang pegang. Aku iri, pengen kontrol. Tapi lihat sekarang, nggak ada arisan, cuma gelandangan. Pelajaran Tuhan ini keras, tapi bikin sadar, kebaikan Rina nggak boleh dikhianati. Pak Budi tambah, suaranya pelan seperti bisik angin sungai. Bapak dulu sopir truk, istirahat di warung, cerita sama supir lain. Hidup susah, tapi jujur. Pensiun, Rina kasih pensiun mewah, klub golf, sopir. Aku lupa jujur itu. Rencana jual rumah? Itu dosa besar. Sekarang, angkut karung, tangan kapalan lagi, kayak muda dulu. Tapi hati lebih tenang. Kita salah posisi, bukan pemilik, cuma penerima. Rina beri pelajaran, biar kita balik ke akar. Mereka peluk satu sama lain di tenda, tangis campur tawa getir saat ingat momen lucu. Pak Budi jatuh di pasar. Andi hampir nabrak trotoar dengan sepeda. Bu Ani cuci baju sungai tapi ikan kecil gigit jarinya. Ini hidup asli, bukan pinjam, kata Andi. Kesadaran itu mendorong aksi. Besok paginya, Andi pinjam ponsel tetangga gelandangan. Ponselnya mati karena tak bayar pulsa, dan hubungi nomor Rina yang masih tersimpan. Rin, ini Andi. Gue tahu kamu blokir. Tapi tolong denger. Kami di pinggir Ciliwung. Tenda kardus. Ibu sakit, bapak pegal terus. Kami salah besar. Gue hianati kamu, mertua dorong, tapi akarnya ego kami. Kamu kasih segalanya. Rumah, mobil, cinta. Kami balas dengan pisau. Sekarang, rasain ini. Kami sadar. Maafin kami? Kami nggak minta balik mewah. Cuma maaf tulus. Biar hati kami tenang. Pesan voice note itu dikirim. Suaranya pecah, tapi jujur, tak ada akting seperti dulu. Rina, di penthouse barunya. Dia pindah ke apartemen sederhana di Kuningan, tak lagi mewah sendirian. Dengar pesan itu saat sarapan. Meita di sebelahnya, laporan detektif di tangan. Mereka di Ciliwung, Rin. Bu Ani demam.
Butuh dokter. Andi kerja ojek. Pak Budi buruh. Rina pos. Air mata jatuh ke kroasang. Hatinya bergolak. Marah masih ada. Tapi luka mulai sembuh. Mereka sadar sekarang. Bisiknya. Flashback ke konfrontasi. Wajah Andi pucat. Tangis Bu Ani. Umpatan Pak Budi. Aku beri ultimatum. Katanya tegas pada Meita. Kirim pesan balik. Kalian harus mandiri dulu. Cari kerja tetap. Buktiin berubah. Setelah 6 bulan. Ketemu. Kalau tulus. Aku pertimbangkan maaf. Tapi harta? Itu milikku selamanya. Meita angguk. Kirim pesan itu. Di tenda. Andi baca pesan itu keras-keras. Wajah mertuanya campur lega dan sedih. 6 bulan? Panjang. Kata Pak Budi. Tapi Bu Ani tersenyum lemah. Lebih baik dari 0. Kita mulai. Nak, cari dokter untuk ibu. Kerja lebih keras. Andi angguk. Tekad baru menyala. Iya. Ini pelajaran akhir. Posisi kami dulu salah. Rina Ratu. Kami cuma pelayan yang lupa diri. Malam itu, di Api Unggun, mereka rencanakan. Andi daftar kursus online desain murah. Pak Budi cari kerja pengawas pasar. Bu Ani belajar masak untuk jualan kecil. Penyesalan jadi pupuk. Tumbuh jadi harapan tipis. Rina, sendirian di balkon apartemen. Pandang kota malam. Pak, mereka belajar sekarang. Gumamnya. Angin malam membawa aroma hujan. Luka hatinya masih perih. Tapi balas dendam ini sembuhkan. Bukan cuma mereka, tapi dirinya juga. 6 bulan. Waktu untuk sembuh semua. Di Ciliwung, 3 sosok peluk di tenda. Bisik doa. Maafin kami, Rin. Kami sadar posisi. Pelajaran keras itu meresap. Seperti air sungai yang akhirnya jernih. 6 bulan berlalu seperti sungai Ciliwung yang lamban tapi tak terhentikan. Mengikis lapisan-lapisan keras hati Andi dan mertuanya hingga tersisa inti yang telanjang dan jujur. Hari itu, tanggal 18 Maret 2026. Langit Jakarta cerah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hujan deras. Seolah alam ikut merayakan akhir dari siksaan panjang. Rina duduk di kafe kecil di pinggir Monas. Bukan restoran mewah seperti dulu, tapi tempat sederhana dengan meja kayu dan kopi robusta lokal yang harum. Dia pilih lokasi ini sengaja. Netral, tak ada bayang kemewahan yang bisa memicu ingatan buruk. Usianya kini 29. Tapi matanya lebih dewasa. Garis halus di sudut mata menandai luka yang mulai sembuh. Bisnisnya meledak. Proyek Bali sukses besar. Cabang retail baru di Bandung untung miliaran. Dan dia bahkan mulai mentoring wanita muda di program amal ayahnya. Hidupku kembali, pikirnya. Jarinya memainkan cincin kawin yang masih dipakai. Bukan karena harap, tapi pengingat kekuatan. Di seberang jalan, Andi dan mertuanya mendekat pelan. Langkah mereka ragu tapi tegar. Andi, yang dulu tampan dengan jas desainer, kini pakai kemeja sederhana dari pasar Tanah Abang. Rambutnya potong rapi tapi tangannya kasar karena pegangan setir ojek. Dia sudah dapat kerja tetap sebagai desainer grafis di studio kecil di Kemang. Gaji 15 juta rupiah sebulan, cukup untuk sewa kontrakan 1 kamar di pinggiran Jakarta. Pak Budi, dengan tongkat kayu sederhana karena lututnya masih sakit, berjalan di samping istrinya. Dia sekarang pengawas keamanan di pasar tradisional. Gaji 8 juta rupiah. Cukup untuk obat dan makan bergizi. Bu Ani, yang paling berubah, tersenyum lemah meski pipinya masih cekung. Dia jualan kue rumahan di warung kecil. Untung 5 juta rupiah sebulan. Dan badannya lebih sehat setelah dokter gratis dari puskesmas. Mereka bertiga tak lagi gelandangan. 6 bulan itu ubah mereka dari debu ke batu fondasi. Meski kecil. Mereka lihat Rina dari kejauhan. Hati berdegup kencang. Dia masih cantik seperti dulu, bisik Bu Ani. Tangannya meremas tas kain sederhana yang dia jahit sendiri. Pak Budi angguk. Tapi matanya kuat sekarang. Kita pantas dapat ini. Andi, yang paling gugup, ambil napas dalam. Kita minta maaf tulus. Ya, nggak minta apa-apa lagi. Mereka maju. Rina angkat kepala saat mereka duduk. Bukan peluk, tapi senyum tipis. Terima kasih sudah datang. Kopi dulu? Tanyanya.
Suaranya lembut tapi tegas, seperti angin pagi. Pelayan datang. Bawa 3 cangkir hitam panas. Keheningan singkat. Diisi suara burung di Taman Monas. Andi mulai. Suaranya gemetar tapi jujur. Rin, terima kasih ultimatum itu. 6 bulan lalu. Kami di Ciliwung. Tenda bocor. Lapar. Sakit. Aku antre bubur gratis. Bapak angkut karung sampai jatuh. Ibu batuk malam-malam. Itu neraka. Tapi, pelajaran terbaik. Aku sadar. Dulu, aku iri sama kamu. Kamu bangun imperium. Aku cuma freelance. Nikah. Kamu kasih segalanya. Rumah. Gaji. Cinta. Tapi aku merasa kecil. Tergoda mertua. Rencana jual aset? Itu ego buta. Sekarang, kerja desainer kecil. Naik ojek kalau hujan. Gue bahagia. Karena gue mandiri. Maafin aku nggak pantas suami lagi. Tapi aku berubah. Bu Ani lanjut. Air mata jatuh pelan ke meja kayu. Nak Rina, ibu yang paling salah. Dulu, dari kampung, ibu iri lihat kamu pegang kunci rumah mewah. Kenapa bukan Andi? Pikir ibu. Aku dorong dia. Tambah klausul palsu. Rencana jual yacht. Aku lupa. Kamu angkat kami dari pasar ke surga. Arisan, belanja, peluk seperti ibu sendiri. 6 bulan ini, jual kue di warung, cuci tangan kotor adonan, kayak dulu jualan kecil. Tapi hati tenang. Ibu sadar posisi. Kami tamu, bukan tuan. Maafin ibu? Ibu doain kamu bahagia, meski tanpa kami. Pak Budi, suaranya kasar tapi penuh penyesalan. Pegang tongkatnya erat. Rina, Bapak keras kepala dulu. Ambil alih, kata Bapak. Lupa, kamu kasih pensiun mewah. Golf, sopir, dokter. Bapak pikir hak, padahal pinjam. Di pasar sekarang, awasi pedagang, kaki pegal, tapi jujur. Dulu sopir truk, bertahan tanpa curang. Kami hianati kepercayaanmu. Rencana usir kamu gelandangan. Ironis, ya? Sekarang kami rasain. Bapak minta maaf tulus. Kami nggak minta balik, cuma damai di hati. Rina dengar semuanya. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Air mata tak jatuh. Dia sudah belajar kuat. Tapi dadanya sesak, campur lega dan sedih. Aku dengar kalian. 6 bulan. Aku pantau dari jauh. Andi daftar kursus desain. Bapak cari kerja pagi-pagi. Ibu jual kue meski hujan. Kalian buktiin berubah. Pengkhianatan itu hancurkan aku. Aku percaya cinta lebih kuat dari uang. Tapi kalian buktikan salah. Rumah, yacht, saham, itu warisan Pak, yang aku bangun dengan keringat. Kalian mau jual, usir aku nol. Tapi pelajaran ini, buat kalian sadar posisi. Dan buat aku, belajar jaga hati. Dia pos. Tatap mata mereka satu persatu. Aku maafin kalian. Tulus. Bukan karena kasihan. Tapi karena kalian berubah. Tapi harta? Itu milikku selamanya. Bisnisku tumbuh. Aku bangun lagi. Tanpa kalian. Tapi, kesempatan kedua? Dengan syarat. Kalau mau dekat lagi. Mulai kecil. Telepon bulanan. Cerita kerja kalian. Nggak ada uang. Nggak ada mewah. Cuma keluarga biasa. Dan Andi, kita cerai resmi minggu depan. Bukan dendam. Tapi mulai baru. Kamu suami baik dulu. Tapi sekarang, kita orang asing yang belajar hormat. Andi angguk pelan. Air mata jatuh. Terima kasih, Rin. Cerai iya. Pantas. Tapi telepon bulanan? Gue janji. Gue bangga sama kamu sekarang. Ratu sungguhan. Bu Ani peluk tangan Rina pelan. Ibu terima syarat. Kami doain cucu nanti dari jauh. Pak Budi tersenyum tipis. Bapak juga. Ini akhir yang baik. Mereka bicara panjang. Andi cerita klien pertamanya di studio. Bu Ani resep kue andalannya. Pak Budi tips awasi pasar. Tawa kecil muncul. Pertama kalinya sejak pengkhianatan. Saat ingat liburan Paris yang gagal. Escargot itu. Bapak hampir muntah.
Rina tertawa. Iya, tapi kroasannya enak. Saat matahari naik tinggi, mereka berpisah di trotoar Monas. Peluk singkat, hangat, tapi batas jelas. Jaga diri, Rin, kata Andi terakhir. Matanya penuh harap baru. Rina angguk. Kalian juga. Ingat posisi. Keluarga, bukan pemilik. Mereka pergi ke arah berbeda. Andi dan mertua ke kontrakan kecil mereka. Rina ke mobil, tapi hati lebih ringan. Di apartemen malam itu, Rina duduk di balkon, foto ayahnya di tangan. Pak, mereka sadar sekarang. Aku juga. Kebaikan butuh batas, cinta butuh hormat. Ponsel berdering, pesan dari Andi. Terima kasih maafnya. Gue mulai desain logo untuk kue ibu. Semangat, Rin. Dia balas. Bagus. Kirim fotonya nanti. Hidup berlanjut dengan pelajaran abadi. Andi dan mertuanya bangun fondasi baru. Kontrakan sederhana, kerja keras, doa malam untuk Rina. Mereka tak lagi iri, malah bangga dari jauh saat baca berita ekspansi bisnis Rina. Rina, mandiri seperti dulu, tapi lebih bijak. Dia adakan seminar, keuangan keluarga, untuk wanita, cerita tanpa nama soal pengkhianatan. Hargai kebaikan, tapi jaga posisimu, katanya. Tak ada akhir bahagia sempurna, luka tak hilang total, tapi kesadaran itu jadi jembatan, dari pengkhianatan ke pengampunan, dari mewah ke bermakna. Di bawah langit Jakarta yang sibuk, 3 pelajaran hidup terukir. Jangan hianati kepercayaan, sadari posisimu, dan beri kesempatan kedua dengan hati terbuka. Rina, ratu yang bangkit, tersenyum ke bintang. Ini akhir yang benar.